Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 469. Di depan TV, semua orang sangat bersemangat. Mereka tidak melewatkan PK Fang Qiu dan Zheng Chao bahkan untuk sedetik, karena mereka bahkan tidak berani berkedip. Setelah melihat Fang Qiu dengan mudah menjawab 3 pertanyaan Zheng Chao dan membuat Zheng Chao dihilangkan dengan kompetensi yang kuat, semua orang merasa sangat lega dan gembira. Terutama ketika mereka melihat Zheng Chao yang dengan canggung menebak jawaban pertanyaan Fang Qiu ketika dia tidak tahu jawaban yang benar, semua orang tertawa. Mereka tidak bisa menahannya, karena Zheng Chao sangat menyebalkan. Menilai dari episode pertama, Zheng Chao adalah satu-satunya yang secara proaktif memprovokasi orang lain. Meskipun yang ia targetkan adalah Fang Qiu, yang membantunya meningkatkan ego seorang pria kecil, orang-orang di dunia ini menghormati orang-orang kuat. Dianggap bahwa seseorang dapat menemukan kesalahan orang lain ketika dia memiliki kekuatan, tetapi jika dia menemukan kesalahan orang lain tanpa kekuatan yang cukup, dia meminta masalah. Kamu tidak akan terbakar jika kamu tidak bermain api. Wajah Zheng Chao canggung seperti kotoran. Lucu sekali. Seperti yang saya harapkan, Zheng Chao dikalahkan oleh Fang Qiu pada akhirnya. Zheng Chao harus marah karena dia gagal memenangkan kompetisi. Alih-alih mengalahkan Fang Qiu, dia dikalahkan. Wow! Fang Qiu adalah sastra yang menunjukkan kekuatannya. Bocah itu baru saja menantangnya terakhir kali, dan kali ini ia hanya membalasnya. Zheng Chao sangat menyedihkan. Tidak ada yang merasa kasihan padanya. Dia tidak cukup kuat. Adapun Fang Qiu, dia bertindak seperti jika kamu tidak bisa menjatuhkanku, maka aku pasti akan datang kepadamu dan membuatmu menderita. Di internet, para penonton yang menyaksikan siaran langsung sangat senang dengan diskusi. Pertunjukan berlanjut. Tuan rumah berkata kepada Fang Qiu. Selanjutnya, pemenang pertandingan pertama, Fang Qiu, akan memilih nomor untuk kita. Fang Qiu kemudian berkata, nomor 77. Tidak. 77, Zhang Yalong, silakan naik ke atas panggung. Ketika teriakan tuan rumah terdengar, seorang pemuda kurus berdiri. Melihat siapa dia, para penonton membeku. Tidak mungkin. Mereka sudah menempatkan pertunjukan yang bagus di awal. Sial, semua yang menarik dari episode ini ada di paruh pertama pertunjukan. Bukankah ini orang yang memilih Jiang Miaoyu di trailer? Dia ternyata yang kedua. Mungkin dia memilih Jiang Miaoyu di babak kedua. Sementara orang ragu, mereka terus menontonnya. Di TV, kamera beralih ke host. Tuan rumah tidak bertanya sampai Zhang Yalong naik ke atas panggung. Apakah kamu akan memilih lawanmu? Zhang Yalong tampak cuek. Bisakah saya memilih Fang Qiu? Saat dia berbicara, tidak hanya penonton di lokasi syuting tetapi juga semua penonton yang duduk di depan TV tidak bisa menahan diri untuk berseru. Fang Qiu baru saja menjatuhkan seseorang yang menargetkan dia, dan sekarang ada orang lain yang menantangnya di depan umum. Namun, bisakah pria ini benar-benar mengalahkan Fang Qiu? Tuan rumah menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Fang Qiu telah memasuki zona aman. Zhang Yalong berbicara lagi, tapi, aku hanya ingin memilih Fang Qiu. Kata-katanya menyebabkan kegemparan online. Apakah Fang Qiu memiliki dendam terhadap pria ini? Zhang Yalong. Saya belum pernah mendengarnya. Apa yang salah dengan dia? Semua orang berani menantang Fang Qiu. Orang ini pasti menggunakan popularitas Fang Qiu untuk mengasyikkan sendiri. Dia tampaknya melihat Fang Qiu memasuki zona aman, tapi dia masih berani mengatakan itu. Betul. Dia tahu dia tidak bisa menantang Fang Qiu karena aturan, jadi dia bertindak sangat agresif. Bukankah dia takut ditampar di wajahnya? Netizen khususnya tidak menyukai orang ini bernama Zhang Yalong. Pertama-tama, kesannya pada semua orang di Pratinjau tidak baik. Sekarang pertunjukannya akhirnya disiarkan, dan dia mengajukan pertanyaan yang sudah dia tahu jawabannya, yang akan membuat semua orang tidak menyukainya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa memilih Fang Qiu, Zhang Yalong dengan tak berdaya mengulurkan tangannya dan mengangkat bahu, lalu berbalik untuk melihat ke area penjawab. Setelah meliriknya dengan santai, dia segera mengulurkan tangan untuk menunjuk Jiang Miaoyu dan berkata, baiklah kalau begitu. Saya akan memilihnya. Layar peluru di ruang siaran langsung internet tiba-tiba meledak. Dia benar-benar memilih Jiang Miaoyu. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang pria akan mengambil inisiatif untuk memilih seorang wanita untuk bertarung di platform tantangan. Namun, Jiang Miaoyu tidak takut sama sekali. Duel dimulai segera. Zhang Yalong memberikan pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaan pertama adalah melafalkan pengetahuan tentang pengobatan Tiongkok. Semua orang yang hadir tercengang, begitu juga penonton yang menonton pertunjukan. Apa-apaan ini? Dia seharusnya mengajukan beberapa pertanyaan,
tetapi sekarang dia hanya meminta lawannya untuk membaca. Dia sangat tak tahu malu. Tidak ada keraguan bahwa setiap orang yang menonton pertunjukan telah mengalami masa menjadi mahasiswa. Sangat sulit bagi mereka untuk membaca pengetahuan tentang buku. Terlebih lagi, apa yang diminta oleh Zhang Yalong untuk dibacakan adalah sebuah buku medis kuno. Namun, karena itu hanya pertanyaan pertama, semua orang tidak terlalu memikirkannya. Membaca sama seperti beberapa pertanyaan yang ditulis berdasarkan ingatan seseorang dalam ujian. Wajar bagi seseorang untuk menemukan satu jenis pertanyaan ini sesekali. Dibandingkan dengan kesulitan pertanyaan, semua orang lebih peduli tentang apakah Jiang Miaoyu bisa menjawabnya atau tidak. Akhirnya, Jiang Miaoyu mengucapkan setiap kata dengan benar. Mendengar jawaban Jiang Miaoyu, semua hadirin bertepuk tangan dan berseru. Luar biasa. Sangat sulit untuk membaca buku medis kuno. Saya tidak berharap Jiang Miaoyu benar-benar bisa melakukannya. Dia adalah wanita cantik yang berada di universitas yang sama dengan Fang Qiu. Dia sangat kompeten. Pertanyaan kedua adalah pertanyaan pelafalan lagi. Kali ini, semua penonton mulai merasa tidak adil untuk Jiang Miaoyu. Sial. Tidak hanya dia memilih seorang gadis, tetapi dia juga mengajukan pertanyaan aneh seperti itu. Dia benar-benar tak tahu malu. Apakah Zhang Yalong pria sejati atau tidak? Tak tahu malu, terlalu tak tahu malu. Ini terlalu banyak. Dia tidak hanya meminta lawannya untuk membaca, tetapi dia juga memintanya untuk membaca paragraf tertentu. Zhang Yalong terlalu jahat dan licik. Sementara semua orang dalam kemarahan yang sengit, Jiang Miaoyu tidak bisa melanjutkannya ketika dia setengah jalan. Kali ini, semua hadirin gelisah. Semua orang menyukai sisi yang lebih lemah, terutama ketika Zhang Yalong, sebagai sisi yang kuat, masih sangat tak tahu malu. Aku akan menyerah pada pertanyaan ini. Dengan setengah dari proses pembacaan, Jiang Miaoyu hanya bisa menyerah ketika dia benar-benar tidak dapat mengingat sisanya. Ini membuat semua penonton di depan TV menjadi murka. Pria dewasa seperti itu benar-benar memaksa seorang gadis ke dalam situasi seperti itu. Orang ini benar-benar brengsek. Pertanyaan ketiga masih melantunkan. Begitu pertanyaan itu keluar, semua penonton sangat marah. Zhang Yalong, pergi ke neraka. Bisakah kamu menjadi lebih tak tahu malu? Dia pria yang menyebalkan. Dia benar-benar memberikan 3 pertanyaan pelafalan. Sial, jika aku ada di tempat kejadian, aku pasti akan memukulinya sampai mati. Tak tahu malu. Dia benar-benar pengganggu. Tidak hanya orang-orang di internet tetapi juga semua orang yang menonton acara itu marah. Pada saat yang sama, semua orang marah. Kamera TV menoleh ke wajah Jiang Miaoyu. Kunjungi vipnovel.com. Pada saat ini, Jiang Miaoyu mengerutkan kening dan tampak sedikit malu. Pada pandangan pertama, dia terlihat sangat menyedihkan. Namun dalam sekejap mata, wajah Jiang Miaoyu tiba-tiba berubah. Ketika orang-orang khawatir tentang dia, Jiang Miaoyu mulai melafalkannya dengan keras. Dalam 1 menit, sesuai permintaan Zhang Yalong, Jiang Miaoyu melafalkan setiap kata tanpa melewatkan sepatah kata pun. Ketika dia menyelesaikan kata terakhir dan pembawa acara mengumumkan bahwa dia sepenuhnya benar, semua penonton yang begitu gugup akhirnya santai. Pada saat yang sama, mereka mulai ingin tahu tentang pertanyaan apa yang akan diberikan Jiang Miaoyu kepada lawannya. Biarkan dia merasakan kekuatan wanita kita. Orang ini terlalu tak tahu malu. Saya akan menyesal jika Zhang Yalong tidak tersingkir. Miaoyu, ayolah, jatuhkan dia. Pertanyaan Jiang Miaoyu diambil alih oleh tuan rumah. Zhang Yalong menjawab pertanyaan pertama dengan benar, tetapi dia disambut dengan ejekan keras. Pertanyaan kedua terkait dengan elektroacupunkture. Setelah tuan rumah selesai membaca pertanyaan, semua orang segera melihat wajah Sang I-Dragon jatuh. Semua orang senang melihat itu. Seperti yang semua orang inginkan, Zhang Yalong memberikan jawaban yang salah. Pertanyaan ketiga masih terkait dengan elektroacupunkture. Begitu mereka mendengar pertanyaan itu, semua hadirin tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Zhang Yalong juga menjadi sangat canggung. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Zhang Yalong akan dihilangkan, Zhang Yalong sebenarnya mempertanyakan bahwa pertanyaannya bukan tentang pengobatan Tiongkok. Segera setelah pertanyaan itu didengar, ia segera membangkitkan kemarahan netizen. Pertanyaan Anda dapat dianggap sebagai pertanyaan pengobatan Cina bahkan jika Anda membiarkan seseorang membaca. Tapi yang satu ini yang berhubungan dengan elektroacupunkture tidak masuk hitungan. Betul. Elektroacupunkture setidaknya adalah sejenis terapi pengobatan Tiongkok tradisional. Dan apa hubungannya dengan pengobatan Tiongkok? Kamu benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Wajah orang ini bahkan lebih tebal dari tembok kota. Gambar kemudian bergeser.
Hakim langsung memutuskan bahwa pertanyaan Jiang Miaoyu termasuk dalam kategori pengobatan Tiongkok. Semua hadirin senang melihat hal itu. Terutama ketika mereka melihat wajah marah Zhang Yalong, semua penonton merasa sangat senang. Pada akhirnya, Zhang Yalong yang memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya memberikan jawaban yang salah. Dia berjalan ke zona eliminasi dengan wajah muram. Kamu layak mendapatkannya. Sungguh tamparan di wajah. Anda ingin menggertak seorang wanita, tetapi Anda malah dikirim ke daerah yang dihilangkan. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa bersikap sombong. Kamu ingin menang dengan menggunakan trik tercela seperti itu. Terima kasih dewa. Orang jahat seperti itu harus dihilangkan. Itu membuat penonton merasa lebih nyaman daripada ketika Fang Qiyu melemparkan Zheng Chao ke area eliminasi karena Zhang Yalong bahkan lebih keji daripada Zheng Chao. Duel berlanjut. Orang-orang dari 4 keluarga terkemuka naik panggung secara bergantian. Masing-masing menjawab pertanyaan dengan benar dan sempurna. Dan setiap pertanyaan yang mereka berikan sangat sulit. Setelah menonton pertunjukan mereka berempat, semua jenis seruan terus-menerus terdengar dari penonton. Untuk sementara waktu, reputasi keturunan 4 keluarga terkemuka mulai menyebar di internet. Di antara mereka, Li Sanxiao mendapat perhatian terbesar karena pria ini selalu tersenyum, seperti seorang pelawak alami. Ketika orang-orang melihatnya, mereka tidak bisa menahan tawa. Selain keturunan dari 4 keluarga terkemuka, pria lain juga menarik perhatian semua orang. Itu adalah Luo Jie. Meskipun lawannya di panggung bukan keturunan dari 4 keluarga besar atau ahli seperti Fang Qiyu, lawannya juga seorang sarjana yang sangat kuat yang mendapat kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi dengan skor penuh. Akhirnya, 3 pertanyaan Luo Jie membuat lawannya benar-benar bingung. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya sama sekali. Adapun Luo Jie sendiri, dia dengan benar menjawab 3 pertanyaan dengan mudah dan masuk ke babak berikutnya. Selain itu, dia berpakaian dengan cara yang aneh dan rambutnya yang panjang, yang cukup menarik. Luo Jie segera menjadi fokus diskusi semua orang. Setelah beberapa saat, pertunjukan berakhir. Apa yang membuat semua orang terdiam adalah bahwa Zhang Yalong, yang dipukul ke area eliminasi oleh Jiang Miaoyu, telah berhasil maju ke babak kedua. Pada akhirnya, gambar itu juga tertuju pada Zhang Yalong yang menatap Fang Qiyu. Tidak ada keraguan bahwa ini juga membuat semua orang dalam ketegangan. Sama seperti episode pertama, ada diskusi panas di internet segera setelah episode kedua selesai, yang bahkan lebih intens dari itu setelah episode pertama ditayangkan. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 470. Segera, peringkat episode kedua dari Dokter Pengobatan Tiongkok Muda keluar. Dibandingkan dengan 2 peringkat 5% di episode pertama, peringkat episode kedua langsung melebihi 3%. Ketika mereka menerima berita itu, semua orang di seluruh kru bersemangat. Tidak ada yang berharap bahwa peringkat episode kedua acara itu menembus 3%, yang hanya efek fenomenal. Semua orang merasa akan bagus jika peringkatnya bisa sedikit meningkat karena mereka mampu mempertahankan peringkat episode terakhir, tetapi mereka tidak berharap bahwa kenaikannya sangat besar. Peringkat hanya naik 0,55%. Itu sangat luar biasa. Untuk sesaat, semua orang mulai menantikannya. Pada tingkat ini, mereka bertanya-tanya apakah peringkat akhir dari acara ini bisa melebihi 4%. Itu akan luar biasa jika peringkat akhirnya bisa melebihi 4%. Sementara itu, di sini muncul laporan peringkat. Dalam laporan tersebut, 2 poin dengan peringkat tertinggi di seluruh acara ditandai. Salah satunya adalah PK pembuka antara Fang Qiyu dan Zheng Chao. Peringkat mencapai titik tertinggi dari seluruh pertunjukan, yaitu 3%. Titik tinggi lainnya adalah PK antara Jiang Miaoyu dan Zhang Yalong. Selama periode ini, peringkatnya mencapai 3,1%. Apa yang membuat kru merasa malu adalah bahwa di babak kedua ketika Zhang Yalong keluar, peringkat tiba-tiba turun dari 2,9% hingga 2,7%. Tentu saja, data itu hanya diketahui oleh orang-orang di kru. Mereka tidak akan menyebarkannya dengan sembarangan. Lagi pula, jika data ini disebarkan, itu akan dengan mudah mempengaruhi emosi para kontestan dan menyebabkan kinerja mereka yang buruk di masa depan. Baca lebih banyak bab tentang novel ringan. Ketika kru Dokter Pengobatan Tiongkok Muda menerima laporan, stasiun TV hiburan provinsi utama lainnya di tempat lain juga menerima laporan. Melihat bahwa peringkat Dokter Pengobatan China Muda telah benar-benar melebihi 3%, semua orang terkejut. Betulkah? Apakah ini sangat populer? Episode kedua hanya melebihi 3%. Wow, peringkatnya terlalu tinggi, bukan? Melebihi 3%. Ya dewa, program pengobatan Tiongkok yang membosankan sebenarnya bisa membuat pencapaian seperti itu.
Televisi pusat dan Direktur Li Huawen benar-benar sesuai dengan nama mereka. Ini luar biasa. Pada saat yang sama, peringkat acara juga dirilis secara online. Tentu saja, itu hanya peringkat seluruh pertunjukan, bukan peringkat yang tepat dari setiap periode waktu pertunjukan. Tidak ada keraguan bahwa pertunjukan dengan peringkat tertinggi adalah dokter pengobatan Tiongkok muda. Melihat formnya, banyak orang yang online langsung mulai menggembar-gemborkan. Pertunjukan ini benar-benar tak terkalahkan. Haha, peringkat acara ini menghancurkan pertunjukan lainnya. Apakah ada orang lain yang menonton pertunjukan lain? Aku hanya melihat pertunjukan lain ketika aku benar-benar bosan. Hanya setelah menonton dokter pengobatan China muda, saya ingin terus menontonnya. Selebriti. Orang muda dan tampan itu. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan budaya tradisional Huaxia kita? Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh peringkat episode kedua dan mulai berdiskusi, akun Weibo resmi dari Yang Chinese Medicine Doctor tiba-tiba memperbarui post baru. Trailer episode ketiga ada di sini. Itu adalah posting singkat, melampirkan video dengannya. Kali ini, tidak ada yang mencoba menahan rasa penasaran mereka karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menahannya. Bahkan jika mereka bisa menolaknya selama 1 hari, mereka tidak akan bisa menahannya selama 7 hari. Bagaimanapun, mereka akan menontonnya dengan satu atau lain cara. Mengapa mereka tidak menontonnya saja sekarang? Karena itu, segera setelah trailer dirilis, semua orang yang mengikuti dokter pengobatan China muda segera mengklik video dan menontonnya. Semua orang tercengang ketika mereka akhirnya melihatnya. Pertunjukan sebelumnya direkam di studio, tetapi tidak ada studio di episode ketiga. Sebaliknya, itu digantikan oleh pemandangan indah dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih. Di trailer, setiap peserta memiliki keranjang belakang dan cangkul yang digunakan untuk mengumpulkan tanaman obat, menuju ke hutan untuk mengumpulkan tanaman obat. Sial, apa yang mereka pikirkan? Itu harus direkam dengan baik di studio, tetapi mengapa tiba-tiba menjadi rekaman di luar ruangan? Pengobatan Tiongkok luar ruang. Apakah mereka pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat? Apa? Itu mengagumkan. Mengapa kru tidak membangun klinik langsung di episode berikutnya, di mana para peserta dapat mencoba menyembuhkan orang sungguhan? Lalu apa gunanya itu? Jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, akan ada permainan kartu nama Ripping di episode keempat, seperti apa yang dilakukan para peserta di variety show itu. Pada saat ini, bukan hanya penonton, bahkan staf dari stasiun TV lain terkejut. Di mata mereka, pengobatan China tradisional selalu memiliki stereotip. Itu luar biasa karena mereka bisa membuat pertunjukan begitu menarik di studio. Siapa yang akan mengira bahwa pertunjukan pengobatan China stereotip seperti itu bahkan dapat menembak di luar ruangan? Terlebih lagi, sepertinya penembakan itu berjalan dengan sangat baik. Tepat ketika semua orang terkejut, layar trailer menyala dan Fang Qiu muncul di gambar. Sulit suara, apakah Anda merasa putaran ini sulit? Fang Qiu bertanya balik, sulit. Apakah itu? Maksudmu tidak ada kesulitan sama sekali? Apakah itu karena Anda memiliki pengalaman dalam mengumpulkan herbal di pegunungan? Fang Qiu menjawab dengan percaya diri, jelas, tidak ada seorang pun di sini yang memiliki pengalaman eksplorasi gunung lebih daripada saya. Kemudian PD bertanya lagi, jika itu masalahnya, apakah Anda yakin mendapat tempat pertama? Ketika dia mendengar apa yang dikatakan PD, Fang Qiu menyeringai dan membuat gerakan berbisik ke kamera, berkata, biarkan saya memberitahumu sebuah rahasia. Ada Gunung Yaowang di sekolah kami, dan ada berbagai ramuan obat yang juga dapat ditemukan di sebagian besar negara. Lalu semua orang yang menonton video tidak bisa tidak mulai mengejek. Bisakah saya melaporkannya? Fang Qiu hanyalah bug dari pertunjukan. Penampilannya dalam 2 episode pertama sangat baik. Sekarang akhirnya, ada sesuatu yang berbeda. Mereka akan menembak di luar ruangan. Dan kebetulan itu menguntungkannya. Bukankah dia agak terlalu beruntung? Dia adalah Fang Qiu. Tentu saja, dia adalah kick-ass. Yah, tapi kompetisi di periode ini mungkin lebih sengit dari 2 episode sebelumnya. Jangan lupa bahwa Li Sanxiao mahir dalam pengobatan herbal, dan dia juga keturunan keluarga Li di Huainan. Mengumpulkan herbal di gunung pasti mudah baginya. Dan Luo Jie. Luo Jie juga cukup kompeten. Dalam video itu, gambarnya kembali berkedip. Itu masih Fang Qiu. Kali ini, itu bukan lagi wawancara untuk Fang Qiu, tetapi adegan Fang Qiu berjalan liar di hutan sendirian dengan sarang madu di tangannya. Di belakangnya ada sekelompok besar lebah yang mengejarnya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Menangkap sarang lebah dengan tangannya. Apakah Fang Qiu ingin mati untuk itu? Pada saat berikutnya, tentu saja, layar menjadi gelap. Suli suara dari Fang Qiu, hari ini terlalu panas.
Kalau saja ada semangka. Kemudian layar menyala lagi. Semangka besar muncul di bidang hijau. Saat berikutnya, Fang Qiu sudah memegang semangka besar di tangannya dan mulai sering meraih. Penonton terdiam. Apa artinya itu artinya? Fang Qiu tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa mengambil semangka di gunung? Ini terlalu tidak realistis. Namun, sebelum semua orang bisa mulai mengejek, gambar berubah lagi. Fang Qiu berkata, melihat medan, saya pikir harus ada ginseng liar di daerah ini. Setelah dia selesai berbicara, layar berkedip. Fang Qiu bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Kemudian layar menjadi gelap lagi. Suli suara dari PD, mungkinkah itu benar-benar nyata? Lalu trailer itu berakhir. Setelah menonton trailer, semua orang yang online marah. Apakah ini pratinjau yang merekam perjalanan ke barat? Sentuhan emas. Kamu tidak bisa mengatakannya begitu saja dan kemudian akan muncul. Itu tidak mungkin, bukan? Saya mendengar bahwa ginseng liar sulit ditemukan. Apakah benar-benar ada ginseng liar? Dari mana asal semangka itu? Apakah itu disiapkan oleh kru acara? Mengapa Fang Qiu meraih sarang lebah dengan tangannya yang telanjang? Sepertinya dia tidak terluka. Sejenak, berbagai topik tentang episode ketiga muncul. Dan semua orang membicarakannya. Tentu saja, penampilan orang lain di tengah-tengah gambar Fang Qiu benar-benar diabaikan karena apa yang dilakukan Fang Qiu di trailer itu terlalu aneh, seperti menembak serial TV mitos. Dengan meningkatnya perhatian, harapan semua orang untuk episode ketiga semakin kuat. Bagaimanapun, itu adalah program luar ruangan. Semua orang berpikir itu harusnya lebih lucu daripada yang kedua. Pada saat yang sama, setelah menonton trailer, pencipta utama variety show lainnya semua saling memandang. Bisakah trailer diedit seperti ini? Sial. Gambar Fang Qiu mengambil 80% dari seluruh trailer. Orang macam apa yang akan membuat trailer seperti itu? Televisi pusat bermaksud membiarkan Fang Qiu menjadi satu-satunya sorotan dari seluruh pertunjukan. Central Television bukan stasiun TV biasa. Setiap pilihan yang mereka buat akan sangat hati-hati, terutama Direktur Li Huawen, dia tahu apa yang dia lakukan. Karena mereka memutuskan untuk melakukannya, itu berarti Fang Qiu memiliki nilainya. Direktur, karena televisi sentral sangat menghargai Fang Qiu dan Fang Qiu menjadi sangat populer baru-baru ini, haruskah kita juga mengundang Fang Qiu untuk datang ke program wawancara top kami sebagai tamu? Sementara itu, banyak program wawancara stasiun TV besar mulai berencana mengundang Fang Qiu. Keesokan harinya, popularitas diskusi tentang dokter pengobatan China muda di seluruh negeri tidak hanya tidak menurun tetapi sesuatu tentang pertunjukan itu benar-benar memengaruhi kenyataan, yang berdampak besar pada banyak orang. Terutama di banyak sekolah pengobatan China di seluruh negeri, guru dari semua mata pelajaran mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan sulit yang muncul di acara itu untuk menguraikan siswa mereka. Beberapa universitas bahkan memulai kelas studi video. Guru membawa para siswa untuk menonton pemutaran ulang episode pertama dan kedua dari Dokter Pengobatan Tiongkok Muda. Setiap kali sebuah pertanyaan muncul, guru akan menghentikan video, dan kemudian menjelaskannya kepada semua orang. Setelah semua siswa tahu tentang itu, mereka akan terus memutar video. Anehnya, begitu kursus video semacam ini diluncurkan, ia langsung menjadi kursus paling populer di sekolah-sekolah kedokteran Tiongkok. Hampir semua siswa telah memilih kursus ini. Bahkan mereka yang tidak belajar keras biasanya mulai bekerja keras untuk kursus ini. Pada saat yang sama, pertanyaan-pertanyaan dalam episode-episode sebelumnya dari Young Chinese Medicine Doctor tiba-tiba menjadi topik penelitian kritis dari sekolah-sekolah besar pengobatan Tiongkok. Misalnya, mereka tertarik pada pertanyaan ketiga yang diberikan Fang Qiu kepada Zheng Chao saat mereka bertarung. Pertanyaan itu dipertanyakan di tempat kejadian dan orang-orang mengatakan itu salah. Selain Fang Qiu, hanya 9 dari 340 orang yang menjawab pertanyaan dengan benar, yang tidak diragukan lagi menjadi topik hangat bagi sekolah-sekolah kedokteran Tiongkok. Terlepas dari ini, pertanyaan elektroacupunktur Jiang Miaoyu dan melafalkan pertanyaan juga menjadi pengetahuan utama yang harus diketahui siswa di semua sekolah pengobatan Tiongkok utama. Tentu saja, mereka hanya menghadapi siswa yang memilih jurusan ini. Dalam keadaan seperti itu, nama Fang Qiu dengan cepat menyebar ke perguruan tinggi TCM negara itu. Fang Qiu, yang sudah sangat terkenal, meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada semua teman sebayanya pada usia yang sama dan bahkan usia yang lebih tua kali ini. Terlebih lagi, beberapa klinik pengobatan Tiongkok di seluruh negeri mulai menggunakan popularitas dokter pengobatan Tiongkok muda. Rupanya, popularitas dokter pengobatan China muda hampir mencapai tingkat yang diketahui oleh semua orang.